Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Manggar Azhara dengan NIM 1930702035 dari kelas Ilmu Politik C. Baiklah, di sini untuk memenuhi UAS mata kuliah Sosiologi Politik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, salah satunya yaitu Sosiologi Politik, ruang lingkup Sosiologi Politik, dan topik Sosiologi Politik yang saya angkat di sini adalah tentang partai politik. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah sosiologi politik. Apa sih sosiologi politik itu sendiri? Sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan, kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup masyarakat itu sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup sosiologi politik. Ada berapa sih ruang lingkup sosiologi politik itu? Ruang lingkup sosiologi politik itu terdapat dua macam. Yang pertama yaitu sosiologi politik sebagai studi tentang negara, dan yang kedua yaitu sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Untuk penjelasannya, yang pertama, studi tentang negara. Berisi tentang tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya serta kebijakan yang harus diambil untuk mensejahterakan masyarakat. Contohnya seperti kebijakan program Indonesia Pintar, kebijakan program Indonesia Sehat, yang dimana kebijakan ini diambil oleh negara dengan berdasarkan pada hasil atau kajian sosiologi politik yang telah diteliti apakah ini cocok atau tidaknya, dan apakah ini dapat berjalan dengan baik apabila diterapkan di dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu tentang studi tentang kekuasaan. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam bentuk menarik partisipasi masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan. Di sini contoh simpelnya atau mungkin sudah dapat kita ketahui yaitu tentang kampanye, yang dimana kampanye itu dilaksanakan untuk menarik minat masyarakat, yang dimana ada calon untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang topik sosiologi politik. Topik sosiologi politik yang saya angkat di sini adalah tentang partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalankan ideologi tertentu atau dibentuk untuk tujuan yang umum. Atau lebih simpelnya lagi, pengertian dari partai politik ini adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai nilai-nilai dan cita-cita atau bahkan tujuan yang sama untuk kedepannya. Yang selanjutnya itu tentang fungsi partai politik. Yang pertama, sarana sosiologi politik. Yang kedua, sarana partisipasi politik untuk rekrutmen politik sebagai sarana komunikasi politik. Yang selanjutnya yaitu tugas partai politik. Apa sih tugas partai politik? Yang pertama yaitu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam sebuah keputusan politik. Yang kedua, melakukan proses penyampaian aspirasi rakyat kepada pemerintah, yang dimana dapat dikatakan bahwa partai politik ini dapat menjadi suatu perantara antara masyarakat dan pemerintahan, dan partai politik dapat menyampaikan aspirasi apa yang diinginkan masyarakat kepada pemerintahan. Yang ketiga yaitu melakukan perekrutan itu sendiri, dan yang keempat yaitu melakukan proses penyeimbangan pendapat agar tidak terjadi suatu perpecahan dalam sebuah negara. Yang selanjutnya yaitu daftar beberapa partai politik. Sebenarnya dari awal partai politik itu berdiri pada masa pemerintahan Belanda itu, dan sampai sekarang itu sangat-sangat banyak partai politik, mulai dari partai politik dengan perwakilan nasional, perwakilan daerah, dan di sini saya akan menyebutkan beberapa partai politik dengan perwakilan nasional. Yang pertama yaitu ada PDIP, yang kedua Partai Golongan Karya, yang ketiga Partai Gerindra, dan yang keempat Partai Demokrat, yang kelima Partai Kebangkitan Bangsa, yang keenam Partai Keadilan Sejahtera, yang ketujuh Partai Nasional Demokrat, yang kedelapan yaitu Partai Pemersatuan Pembangunan.
Baiklah, sekian presentasi singkat dari saya, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan semoga video ini sedikit membantu yang melihat atau mungkin sedikit menambah wawasan dari kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.